ini sebenarnya hadirin buta, yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, seorang makhluk ini mesti hatinya ini berharap hanya bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak bisa buat apa-apa hadirin, hanya dibantu Allah aja hadirin. Kita duduk di sini kena didudukkan oleh Allah. Kita keluar 3 hari kena digerakkan Allah, diberi Allah taufik, diberi Allah kita kemudahan hadirin. Hanya Allah yang bisa menolong kita hadirin. Dunia sementara, dikubur di padang mahsyar sirat nanti, yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang punya masalah, punya ada urusan-urusan, dia pergi kepada makhluk hadirin. Dia ceritakan masalahnya kepada makhluk, dia utarakan masalah-masalahnya hadirin. Apalah bisanya makhluk hadirin, yang diceritakannya ini orang yang lebih banyak lagi masalahnya hadirin. Jadi bertambah masalah hadirin yang dirahmati Allah, bertambah banyak jadinya masalah hadirin. Maka ketika hadirin kita ada urusan kita, ada keperluan kita, ada kesusahan kita, adukan hanya kepada Allah hadirin. Allah Samad, hanya tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita meminta hadirin. Belajar kita bagaimana hati kita ini hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang wanita ini hadirin, imannya apabila betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusannya diadukan kepada Allah. Maryam yang dilantik, yang dididik oleh Zakaria alaihissalam, senantiasa mengadu urusannya kepada Allah Subhanahu, bermunajat kepada Allah hadirin. Dia berusaha di balik mihrabnya, 7 mihrab, 7 lapis daripada hijab hadirin. Di dalam rumah hijab, di dalam kamar, di dalam kamar ada 7 lapis hadirin. Dia beribadah kepada Allah, tawajuh kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Tidak ada harapan sedikit pun kepada makhluk hadirin. Yang menyelesaikan, yang beri manfaat, mengarut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah aja hadirin. Inilah yang bisa meyakinkan di dalam hati kita hadirin. Kalau kita keluar daripada rumah, banyak asbab-asbab yang menipu mata kita hadirin, seolah-olah bisa memberi manfaat, padahal tidak bisa hadirin. Maka Maryam ini hadirin buat amalan, terus bermunajat kepada Allah, solat, zikir, berdoa kepada Allah, tawajuh kepada Allah, sehingga hadirin rezekinya langsung Allah berikan hadirin. Dari khazanahnya Allah, makanan sama-sama nampannya hadirin. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Ini kemudahan hadirin. Ini kemudahan bagi orang beriman hadirin. Orang beriman itu hadirin, dia tidak tawajuh kepada makhluk hadirin. Dia hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadirin kita ini, bagaimana kita ini dilatih diri kita, iman kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada urusan kita, maka kita harus banyak hadirin, banyak bicara kebesaran Allah. Minimal kepada anak-anak kita hadirin, ceritakan kehebatan Allah. Ketika anak kita pulang dari sholat, pulang dari makan, pulang daripada sekolah, latih anak kita ini untuk kebesaran Allah, untuk kehebatan Allah. Pulang anak kita sekolah, suruh berwudu dulu, sholat 2 rakaat, suruh minta kepada Allah, minta makan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Latih anak kita ini hadirin, supaya hati kita terlatih juga hadirin. Karena tidak ada suasana ini hadirin, maka suasana makhluk pun masuk di dalam rumah kita hadirin. Bentar-bentar tawajuh kepada makhluk, tawajuh kepada asbab-asbab hadirin. Ada suatu ketika hadirin, ada suatu kisah, sering anaknya hadirin dilatih dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari anaknya belajar, maka disuruh sholat dulu, sholat 2 rakaat. Padahal ibunya menyiapkan juga di sange, di dalam makannya sunnahnya makanan itu pakai tutup. Ketika sholat seorang anak tadi, maka suruh minta kepada Allah, wahai anak,
Minta kepada Allah. Hanya Allah saja yang bisa memberi rezeki. Hanya Allah saja yang bisa menghilangkan lapar kita, memberi kita makan. Dilatih anak kita nih hadirin. Masya Allah. Makanya hadirin, baik buruk anak ini tergantung daripada ibunya hadirin. Didikan daripada ibunya hadirin. Masya Allah. Salat anaknya 2 rakaat, dibuka sange baru makan hadirin. Begitulah hadirin seterusnya. Besok begitu juga. Pulang dari sekolah, suruh salat dulu, berwudu dulu, minta dulu kepada Allah, baru lihat di sange itu Allah yang memberi makanan. Jadi hati si anak ini tawajuh kepada Allah, yakin hanya kepada Allah. Yang mana anak ini seperti kertas kosong, kertas putih. Apa yang kita isi, itulah yang diyakininya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita terangkan, itulah yang dalam benak pikirannya hadirin. Anak-anak ini polos hadirin, dilatih anak ini, sehingga hadirin suatu ketika hadirin, seorang ibu ini hadirin lupa menyiapkan makanan di dalam sange tadi hadirin. Pergi ibunya ke tempat orang tuanya hadirin. Anak pun pulang daripada sekolah belajar hadirin. Pulang ke rumah, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, dibuka sange. Wah, banyak kali makanan, ayam goreng macam-macam hadirin. Dimakan dengan lahap, begitu enak, begitu nikmat hadirin. Pulang seorang ibu tadi hadirin, maka bertanya kepada si anak, sibuklah dia. Oh, anakku dah balik, sibuk dia memberi makanan. Wahai anak, apakah kamu sudah makan? Sudah ibu. Kan seperti biasa, saya makan di dalam sange tadi, di dalam tempat tadi, di meja makanan tadi, maka dimakan. Si ibu ini pun terkejut, terheran-heran. Wah, aku tadi tidak ada yang sebenarnya tadi mau menyiapkan makanan, padahal aku tadi pergi, lupa dia tadi menyiapkan. Tapi dengan keyakinan ini hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin turunkan makanan dari langit untuk si anak tadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Karena hari-hari diceritakan kebesaran Allah, dilatih untuk bagaimana menarik khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Inilah seorang ibu hadirin yang pertama kali diajarkan anaknya iman, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Ini tidak, ketika ada masalah minta sama Abi, minta sama Allah, suruh doa. Walaupun kita kasih, tapi dia hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta beli ini, beli itu, minta kepada Allah, suruh dia sholat. Mak, belikan aku bola mak, apa segala macam mak. Warna apa? Warna merah. Suruh dia sholat 2 rakaat. Pergi awak ke pajak diam-diam. Waktu dia tidur, tiba-tiba udah ada bola di rumahnya. Tapi tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada ibu, bukan kepada ayah hadirin. Latih anak kita ini bagaimana hakikatul yakinnya, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin, nabi-nabi hadirin mendidik seorang wanita ini hadirin seperti itu hadirin. Mendidik Maryam sehingga doanya Masya Allah mustajab hadirin. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin. Itu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak ini hadirin mesti dididik juga hadirin dengan doa-doa sunnah hadirin, dengan sunnah-sunnah hadirin. Yang mana kita pernah dengar cerita hadirin, seorang anak yang sering menghidupkan sunnah diajarkan seorang ibunya hadirin. Sering ketika minum lihat dulu ke dalam gelas, pakai doa. Maka suatu ketika hadirin di waktu malam hadirin agak gelap sedikit, maka seorang anak ini pergi ke tempat temannya hadirin. Disuguhkan ada suatu minuman. Maka ketika disuguhkan minuman, rupanya di dalam gelas ada binatang hadirin yang dirahmati Allah. Asbab daripada sunnah diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kala jengking rupanya di dalam gelasnya tadi hadirin. Itulah hadirin kehebatan sunnah hadirin. Mesti kita ajarkan juga kepada anak kita hadirin. Yang mana anak ini hadirin adalah ladang kita. Bagaimana anak ini menjadi doa mustajab nanti di akhirat, mendoakan kita di alam kubur hadirin. Maka hadirin, buat suasana iman di rumah kita hadirin. Ini susah. Kenapa susah hadirin? Karena hadirin hati kita ini terbulit oleh makhluk dengan asbab-asbab, dengan keperluan, dengan duit hadirin. Lupa kita kebesaran Allah hadirin. Minimal 25 kali kita bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah hadirin. Kalau sama anak kita, mana ada orang yang malu, mana ada orang yang marah sama kita.
Latihan sehingga udah terbiasa sama teman kita, sama kawan kita, nanti mudah kita untuk bicara kebesaran Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sunnah ini hadirin, Masya Allah, Allah letakkan kejayaan hadirin. Setiap amalan sunnah ini setan tidak bisa menyertainya hadirin. Takut setan dengan amalan sunnah. Maka biasakan hadirin, di rumah kita ini ada nampan hadirin. Di sini kita sudah belajar makan satu nampan hadirin. Ada keberkahan, kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beli nanti nampan di rumah kita, dipajak, beli nampan 10.000, 15.000, makan sama-sama. Tunggu pulang anak dulu, tunggu pulang abinya dulu. Kalau abinya berpesan, "Dek, nanti abang makan di pertemuan, di musyawarah, baru kita makan sama anak-anak kita." Biasakan makan kita sama anak-anak kita berjamaah hadirin, sehingga makanan kita ini tidak disertai setan hadirin. Setan takut dengan sunnah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Makan dengan berjamaah, pakai garam, pakai buah hadirin, dengan sunnah hadirin. Setiap sunnah ini ada kejayaan, sehingga hadirin dengan amalan-amalan sunnah ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala kuatkan ibadah kita hadirin. Begitu juga ketika kita memasak untuk anak kita, untuk suami kita hadirin, masak telur dicuci dulu, masak nasi, laisalaha minhu, mengkacau nasi itu, mengkacau boras itu ada doanya. Memotong buah pakai zikir, subhanallah, alhamdulillah, sehingga makanan-makanan itu penuh dengan zikirullah hadirin yang dirahmati Allah. Belajar kita hadirin, mau kita hidupkan ini hadirin, suasana-suasana agama di rumah kita hadirin. Keperluan-keperluan ini hadirin untuk mengkuatkan ibadah kita, memudahkan ibadah kita hadirin yang dirahmati. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting lagi hadirin, bagaimana kita buat suasana di rumah kita ini suasana ta'lim wa ta'alum. Bagaimana hidup ta'lim di rumah kita ini setiap hari hadirin. Setiap hari kita buat bagaimana fadilah dalam salat, fadilah zikir, fadilah Quran, fadilah tabligh, sehingga ada semangat kita buat amal hadirin. Begitu juga hadirin, dikasih juga waktu kita untuk mengajarkan anak kita ini halqah tajwid hadirin. Kita perhatikan juga Al-Fatihah anak kita, halqah tajwid, belajar sholat hadirin. 1 bulan, 2 bulan anak kita belum ada perubahan, karena kita tidak pernah ajarkan sholat, bagaimana duduk yang betul, duduk iftiras, bagaimana at-tahiyatul, bagaimana ruku, sujud, i'tidal hadirin. Ajarkan anak kita sholat hadirin, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anakmu sholat. Yang pertama kali ajarkan anakmu sholat. Setelah iman yakin diberikan, ajarkan dia sholat. 7 tahun suruh dia sholat hadirin. Jangan sampai dia tinggal sholatnya, subuh bangunkan hadirin. Inilah tanggung jawab kita seorang ibu hadirin. Bukan mengkasih makan, bukan mengkasih pakaian hadirin. Ini orang-orang agama lain pun seperti itu juga hadirin. Orang-orang non-muslim juga dikasih juga anaknya makan, dikasih juga anaknya pakaian, kasih juga anaknya kendaraan, macam-macam, duit jajan. Tapi hadirin sunnah Nabi, orang-orang beriman ini hadirin senantiasa mengajarkan anaknya iman yakin, beribadah kepada Allah, menghidupkan sunnah, mengajarkan sholat kepada anak. 7 tahun sudah diperintahkan sholat hadirin, diajarkan sholat hadirin. Bagaimana hadirin anak kita ini hadirin dilatih untuk sholat hadirin. Kalau ada kemampuan dekat musola, disuruh dia sholat di musola. Kalau bisa diikuti dari belakang hadirin, jangan sampai dia main-main hadirin. Nanti lagi lama nanti terbiasa hadirin. Ini keluar 4 bulan, suaminya, ayahnya, anaknya tak sholat 4 bulan hadirin. Apa sebab hadirin? Wanita tak mau kerja, tak mau pikir hadirin, tak mau ambil kerja dalam usaha dakwah ini hadirin. Tak jadi asbab hidayah hadirin yang dirahmati Allah. Sudah keluar tapi tak paham juga maksud daripada keluar ini. Mujahadah lah sikit hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dapatkan surga, mau dapatkan anak yang soleh, doanya mahmul, doanya bermanfaat untuk kita nanti di akhirat, lebih cepat daripada kilat. Namun kita tidak ada perjuangan untuk anak kita hadirin. Manalah mungkin hadirin yang dirahmati Allah. Ajarkan anak kita sholat, ajarkan anak kita baca Al-Quran, bagaimana tajwid-tajwidnya hadirin. Kita sudah belajar, semampu kita apa yang kita bisa itu kita ajarkan. Doa-doa sunnah. Makanya ibu-ibu menghafal doa juga.
Kalau ibu-ibu tidak ajarkan anak-anak doa sunnah, ibu-ibu pun tak ada hafalan. Udah 5 tahun, 6 tahun ikut usaha dakwah nih, udah keluar doa sunnah pun tak hafal-hafal juga hati. Doa kendaraan tak hafal juga, doa keluar rumah tak hafal juga, doa masuk pakaian tak hafal juga. Tak ada penambahan, hari berhari berganti hadirin, tak ada penambahan ilmu hadirin. Maksud daripada masturat ini dikeluarkan macam mana supaya wanita ini menjadi murabbiyah, menjadi alimah, menjadi dai-daiyah hadirin. Inilah maksud daripada keluar hadirin, keluar 3 hari ini hadirin. Maka mesti diamalkan ibu-ibu. Anaknya store apa doa masuk WC, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa keluar WC, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil haja wa 'afani. Ini terus diajarkan. Ini ibu-ibunya tak hafal. Kenapa? Tidak ada kekuatan hadirin, karena tidak diajarkan kepada anaknya. Coba diajarkan kepada anaknya. Jadi anak hafal, kita pun hafal hadirin. Begitu juga doa keluar masjid, masuk masjid. Nah, doa apa lagi hadirin? Banyak doa nih, doa tidur, bangun tidur, adab-adab tidur tuh hadirin sebelum tidur. Ajarkan anak-anak kita hadirin. Ajarkan hadirin sebelum tidur hadirin. Tinggalkan dulu, nonaktifkan HP-nya, handphonenya, simpan di lemari, di apa segala macam. Duduk, suruh dudukkan, udukkan dulu anak kita hadirin. Doa tidur. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas, mandi ayat, kemudian zikir Fatimah, kemudian doa bismillahirrahmanirrahim ya wa amut hadirin. Ajarkan kepada anak kita hadirin, biar supaya hadirin amal-amalnya ini mengalir kepada kita hadirin. Masya Allah. Jadi amalan terbiasa hadirin. Belum lagi umur anak kita 10 tahun hadirin, tapi amalannya udah amalan para wali hadirin. Ini yang diinginkan masyayikh kita hadirin. Kenapa hadirin hari ini kita paham hadirin nilai dunia ini hadirin. Tapi kalau nilai dunia ini kita paham hadirin, sebelum tidur siapa yang mau kita chatting, siapa yang mau kita apa, siapa yang mau kita kondisikan, itu paham kita hadirin keuntungan dunia. Tapi keuntungan akhirat bagaimana 3 hari, 4 hari ada penambahan ilmu, penambahan amalan, penambahan doa-doa, kita tak paham ini hadirin. Sehingga hadirin udah sebulan, udah 3 bulan keluar hadirin, 3 bulan yang lalu, sekarang udah 3 bulan lagi keluar 3 hari, penambahan doa-doa sunnah pun tak ada juga hadirin. Sebab dari apa ini hadirin? Lemahnya dakwah hadirin, lemahnya dakwah. Makanya ibu-ibu dakwahnya kuat sama anak-anaknya, sama keluarganya harus kuat, sehingga Allah kuatkan iman, Allah kuatkan untuk menghafal, Allah kuatkan untuk menambah ilmu, Allah kuatkan untuk amalan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kuatkan ibu-ibu malam, biasakan malam tahajud jam 2 malam sudah sholat, ngambil wudu, zikir, Masya Allah. Inilah hadirin dirahmati Allah Subhanahu, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadirin kita ini keluar ini semakin hari semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para wali, para istri-istri sahabiah hadirin, bagaimana amalan mereka ini hadirin, Masya Allah. Aisyah itu hadirin tak mampu ibu-ibu kalau melihat amalan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada sedekahnya hadirin, kalau ada duitnya hadirin 10 juta dibagi-bagikannya hadirin. Sampai-sampai khadamnya hadirin, pembantunya menanya, wahai ibu, apa kebukaan kita untuk nanti sore? Untuk berbuka pun tak ada, semua disedekahkan. Kenapa hadirin? Karena ayahnya ahli korban, Abu Bakar radhiyallahu anhu hadirin. Masya Allah. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana diri kita ini hadirin menjadi asbab hidayah hadirin. Masya Allah. Kita lihat bagaimana amalan Fatimah Zahra radhiyallahu an ketika dia keletihan hadirin, keletihan menyuci, keletihan menggiling gandum hadirin, sehingga kapalan hadirin meminta kepada Rasulullah, wahai Abi, wahai Rasul, aku terlalu lelah bekerja dalam pekerjaan rumah tangga, kasihlah aku hamba sahaya. Maka kata Rasulullah, maukah kau lebih baik daripada hamba sahaya? Sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Diarahkan kepada amal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Bukan ini tidak. Ketika capek menyuci, capek ini hadirin, capek itu apa segala macam, hati kepada makhluk hadirin.
Hati tawajuh kepada makhluk. Bang, tak tolong bang menyuci ni bang, banyak kali pakai dong ni, boleh mesin cuci. Bang, tak tolong bang memasak bang, boleh kosmos. Bang, tak tolong menggiling bang, boleh blender. Tahajud pun tak juga hadirin. Allah. Baca Quran pun tak juga hadirin. Setahun pun tak hatam juga hadirin. Bukan ini sebab hadirin. Makhluk ni hadir melemahkan kita hadirin. Apabila kita mujahadah, kelelahan hadirin. Walaupun zaman dulu hadirin lampu coplok hadirin, lampunya berasap, hidung kita hitam hadirin. Tapi hadirin, orang-orang dulu, wanita-wanita dulu hadirin, dalam setahun 3-4 kali hatam Al-Quran hadirin. Di sekarang udah terang hadirin. Mau kurang watt lagi 50 watt, ada 60 watt, 100 watt hadirin. Tapi hadirin Al-Quran tak terbuka juga hadirin. Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud daripada ibu-ibu ini hadirin. Keluar hadirin, bagaimana mencari target juga. Bulan muka 3 bulan akan datang, mencari target siapa mau dikeluarkan 3 hari. Mesti dakwah ada target ibu. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah lah ibu-ibu, masya Allah. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya banyak lagi ibu mau dibicarakan lagi tentang nasihat-nasihat pagi ini. Amalan-amalan para wanita ni, wanita solehah ni, masya Allah. Yang lebih penting ibu-ibu itulah, jagalah amalan ibu-ibu. Jadi untuk daripada menguatkan iman ini harus dakwah ibu-ibu. Kalau dakwah ibu lemah, dakwahnya semua itu lemah. Amalan lemah, semua lemah lah. Makanya dakwah, ikut pengajian, ikut apa. Kalau taklim kita aktif, kalau ada jemaah masnurat kita nusroh, buat amalan di rumah kita, buat taklim minimal setengah jam. Anak kita dakwah kebesaran Allah. Ini tahap-tahap diajarkan anak kita. Inilah, itulah, apalah. Kebesaran Allah itu ajarkan. Minta hanya kepada Allah, berharap kepada Allah. Ajarkan anak kita solat. Apa-apa masalah ajarkan solat. Mi, bolehkan ini mi, apa suruh solat, minta kepada Allah. Suruh dia minta kepada Allah. Anak-anak ini mudahnya, seorang menyuruhnya. Asalkan disuruh anda itu. Ajarkan dia, ikuti Umi ya. Ya Allah, aku ya Allah kepingin apa kembali ya Allah, kepingin martabak ya Allah. Diajarkan apa saja kehendak anak awak ini, ajarkan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita pun dah mulai habis. Ibu-ibu selama 3 hari berapa banyak bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah di dalam, masya Allah. Ibu-ibu yang tahu. Maka ini kita tanamkan dalam hati kita ibu-ibu. Dunia ini sementara. Sebentar lagi waktu kita dunia ini, iman kita belum juga betul ibu-ibu, masya Allah. Maka kita perbaiki lagi iman kita ibu-ibu, masya Allah. Jadi anak-anak kita inilah penerus-penerus kita ibu-ibu. Kalau hari ini kita hidup aja begini keadaan anak kita, bagaimana kita mati nanti? Hidup aja kita payah mengarahkannya. Apalagi kita tak ada, entah cemana lah amalannya, tak tahu Pak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak-anak kita doa-doa sunnah, iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang lebih penting ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatlah ibu-ibu untuk keluar lebih jauh lagi, biar supaya ibu-ibu dijajam dakwah ni. Kawan ibu itu masya Allah. Ibu dengan dakwah itu mudah aja, mudah bicara kebesaran Allah, mudah menasihati orang, mudah menasihati anak, mudah dakwah, bicara kebesaran Allah. Keluar 40 hari untuk Masnuddin 40 hari. Kemudian 2 bulan IP, 2 bulan negeri jauh, masya Allah. Kedua yang 3 hari ini 3 kali. Bolehlah catatkan namanya nanti ketika nanti ada taskil nanti 15 hari, masya Allah. Kejar terus ibu-ibu. Nanti ada pada perjalanan nanti. Apa? Perjalanan. Lanjut tu. Langsung. Jadi alhamdulillah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau bepergian mungkin pada zuhur nanti lepas taham kita bepergian safar, masya-Allah. Nanti yang pertama kali safar ni dicek dulu barang-barang kita, jangan sampai tertinggal. Kita pastikan barang-barang kita sampai tertinggal. Kemudian barang-barang tempatan jangan sampai terbawa. Kemudian kita berbagi-bagi tugas. Siapa membersihkan bagian piring-piring, siapa membersih bagian kamar, bagian depan, kaca-kaca, lemari, sebagainya yang bersihkan. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu nanti setelah itu baru kita sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam usaha yang besar ini.
usaha yang mulia ini. Kemudian sebelum nanti bepergian kita doa nanti sama-sama kita. Kemudian nanti dikasihkan kepada ayahnya. Kemudian dalam perjalanan nanti tunjukkan pandangan, jangan lihat ke sana kemari. Kemudian di dalam nanti doa kendaraan, mesti ibu-ibu nanti hafal. Nah ini sekarang nih hafal dia. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mak yang panjang lah itu panjang lah kalau tak dihafal, coba dihafal. Nanti kita naik kendaraan, naik beca, ada yang naik kereta. Setiap hari kita naik kereta ibu-ibu, setiap hari kita naik beca. Kalau ini kita amalkan, berapa banyak sudah pahala kita ibu. Masya Allah. Kemudian apabila nanti jalannya nanti mendaki, Allahu Akbar, dan mendatar, alhamdulillah, menurun, subhanallah. Kemudian belok-belok, la haula wala quwata illa billah. Kemudian lihat nanti masjid, bersolawat kepada Nabi. Lihat nanti peribadatan non-muslim, gereja, kelenteng-kelenteng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Kemudian di dalam perjalanan ini mesti banyak pikir bagaimana orang-orang di rumah-rumah ini hidup taklim rumah, hidup dakwah. Setiap rumah-rumah ini mengantar anaknya, anak laki-lakinya, suaminya keluar di jalan Allah. Orang-orang dapat hidayah. Zikir kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hebatnya Allah menciptakan langit tanpa tiang, Masya Allah. Kemudian zikir, syukur kita dipilih Allah dalam usaha dakwah ini. Sabar, mungkin ada di dalam perjalanan ini ada keletihan, ada kendala-kendala, sabar kita dalam perjalanan ini hadirin. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai nanti daripada tujuan kita hadirin, maka kita masuk ke dalam rumah bayan wabsi nanti. Siapkan nanti apa kita atas kita hadirin. Kemudian sambut dengan senyuman orang-orang apa tadi nanti hadirin, orang ahli bait tadi hadirin. Masya Allah, nanti ahli bait pun nanti berterima kasih bahwasanya kita selama 3 hari di sini. Mungkin ada kesalahan, tak izin kepada ahli bait, peluk dia, cium dia hadirin. Masya Allah, penuh dengan kasih sayang hadirin. Taslim juga ahli bait untuk keluar masturah di halkah di rumah ibu-ibu. Masya Allah, jadi ibu nanti jadi tuan rumah pula. Masya Allah, jadi setiap ibu-ibu ini mesti siapkan rumah. Jangan lihat rumah kita kecil apa segala macam, tapi lihatlah bagaimana usaha dakwah ini hadirin. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu ya. Masya Allah, persiapanlah, mulailah. Siapkan dulu, nanti bersih-bersih dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah,